Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan dimintai tolong oleh Lang Ya untuk membantunya mempertahankan tanah terberkati milik Lang Ya yang saat ini sedang diserang oleh segerombol orang. Tentu setelah mempertimbangkan segala kondisinya, Fang Yuan tidak menolak permintaan itu. Lagi pula, jika nantinya Fang Yuan berhasil membantu Lang Ya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara, jika pada akhirnya dia merasa musuh jauh lebih kuat dan dia dalam bahaya, maka Fang Yuan masih memiliki asuransi, yaitu Gu Perjalanan Abadi. Dia bisa menggunakan Gu Perjalanan Abadi untuk terlepas dari situasi yang berbahaya. Karena itu, Fang Yuan kemudian setuju dan pergi membantu Lang Ya. Nah, di pertengahan hingga akhir dari part sebelumnya juga diceritakan kalau di sana Fang Yuan telah membunuh Sui Songxi dengan satu pukulan. Namun, dia juga mengalami kekalahan saat menghadapi dua ahli peringkat 7. Ya, bisa dibayangkan zombie abadi peringkat 6 harus berhadapan dengan dua ahli yang masih hidup dan di peringkat 7. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Sampai pada akhirnya, Fang Yuan diselamatkan oleh Lang Ya di detik-detik terakhir dan kemudian berhasil melarikan diri. Ya, tentu saja sebenarnya Fang Yuan itu belum benar-benar terdesak. Dia masih punya banyak kesempatan untuk melarikan diri dengan menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Selain itu, dia juga tidak menunjukkan seluruh kekuatan aslinya. Dia memang menyamar menjadi seorang Gu Immortal dari jalur bintang. Bahkan di sana, Fang Yuan juga hanya menggunakan gerakan pembunuh yang ditinggalkan oleh Wan Xiang. Karena itu, sebenarnya mudah untuk Fang Yuan melarikan diri jika memang dia terdesak. Meskipun untuk menang sulit ya, karena harus berhadapan dengan dua Gu Immortal peringkat 7. Nah sekarang, mari sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 179. Saat ini, Fang Yuan membuka mata. Dia sudah berada di gedung awan yang lain. Sebelumnya, dia diteleportasikan instan oleh Lang Ya untuk menyelamatkan hidupnya. Selain Fang Yuan, di sana juga ada salah satu dari Gu Immortal suku Igman. Orang ini adalah salah satu tetua dari kota manusia tinta yang dipimpin oleh Mo Tan Sang. Orang ini dipanggil dengan sebutan Tetua Mo. Sial! Sebelumnya hanya ada 5 bangunan awan yang tersisa. Dan sekarang kita telah kehilangan 2 bangunan berturut-turut. Musuh benar-benar kuat, kata Lang Ya sambil menggigit bibirnya. Wajahnya kini tampak dipenuhi dengan kekhawatiran. Sementara Fang Yuan kembali melakukan observasi dan menilai keadaan yang ada di sekitar sana sekarang. Fang Yuan melihat bahwa di sekitarnya hanya ada hamparan awan yang luas. Namun di dekat Lang Ya terdapat beberapa layar seperti cermin yang menunjukkan situasi di sekitar sana. Lalu setelah beberapa waktu cermin itu hanya menunjukkan pemandangan awan, tiba-tiba terlihat pergerakan dari dalam cermin itu. Dari sana muncul sosok laki-laki yang mengenakan jubah hitam dan dia keluar dari dalam awan. Setelah diperhatikan baik-baik, rupanya orang ini adalah Hei Cheng. Kemudian di belakangnya disusul oleh Gu Immortal yang lain, di mana dia itu adalah Qin Bai Sheng, orang yang paling diwaspadai oleh Fang Yuan. Namun selain Fang Yuan, Lang Ya pun juga mengetahui kekuatan Qin Bai Sheng. Setelah beberapa waktu mengamatinya, Lang Ya bisa menyimpulkan tentang kedalaman dari kekuatan Qin Bai Sheng. Kini Lang Ya tampak menggerutu. Sialan, jika saja aku masih punya waktu, aku pasti sudah merubah semua harimau ini menjadi kucing pesakitan. Sialan, mereka terlalu dekat. Situasi ini benar-benar sulit. Mendengar itu, Fang Yuan semakin menyadari
bahwa Langya masih menyimpan kartu truf miliknya. Maka Fang Yuan sendiri tidak perlu terburu-buru. Dia merasa hanya perlu menyaksikan semuanya sampai akhir dan kemudian mengambil kesempatan jika memang waktunya sudah tiba. Sayangnya, Qin Bai Sheng itu tidak berniat untuk memberikan waktu pada Langya. Kini mereka berjalan langsung menuju Gedung Awan. Mereka sudah sangat dekat. Nah, semua ini terjadi berkat gerakan pembunuh yang disempurnakan oleh Qin Bai Sheng sebelumnya. Berkat gerakan pembunuh itu, mereka dapat menemukan lokasi dari Gedung Awan dengan lebih cepat. Setiap langkah dari Qin Bai Sheng seolah menusuk jantung dari Langya dengan jarum yang tajam. Kemudian, dengan wajah masam, Langya berkata, "Tetua Mo, pergilah dan hadang mereka. Cobalah untuk mengulur waktu sebanyak mungkin." "Baik, Tuan Langya," kata Tetua Mo yang kemudian langsung pergi meninggalkan Gedung Awan. Setelah itu, Langya berkata lagi, "Fang Yuan, bersiaplah, kita akan pindah." Fang Yuan pun mengangguk. Namun sebelum mereka pergi, tiba-tiba mereka merasakan tekanan energi yang sangat besar. Keduanya langsung melihat ke arah cermin, dan di sana kepala dari Tetua Mo telah jatuh ke tanah. Apa ini? Wajah Langya seketika menjadi pucat. Ini terlalu mengerikan. Kekuatan tempur Qin Bai Sheng telah melebihi kekuatan Sile. Setidaknya dia selevel dengan Feng Zhuge. Ini buruk. Ayo mundur, kita tidak akan punya kesempatan, kata Fang Yuan dengan segera pada Langya. Langya sendiri tampak bengong untuk beberapa saat. Dia kini terlihat jauh berbeda dari Langya yang biasanya. Bahkan setelah dia memulihkan kesadarannya, Langya bukannya menjadi lebih tenang, malahan dia menjadi lebih panik. Tidak, ini buruk. Apa yang harus kita lakukan? Langya benar-benar terlihat ketakutan saat ini. Ayo pergi dulu dari sini, kata Fang Yuan dengan tenang. Langya pun segera mengangguk dan mereka berpindah ke gedung yang ditempati oleh Mo Tansang. Setelah sampai di sana, Mo Tansang tampak panik setelah melihat keadaan dari Langya. Apa yang terjadi? Nah, disclaimer dulu di sini bahwa Mo Tansang itu melihat Fang Yuan dalam wujud pria asing. Jadi Mo Tansang tidak mengenali kalau pria yang bersama dengan Langya itu adalah Fang Yuan. Namun, Mo Tansang juga tidak bertanya tentang siapa sebenarnya Fang Yuan, karena dia itu lebih khawatir pada keadaan Langya. Jadi untuk saat ini, Mo Tansang hanya menganggap Fang Yuan sebagai kekuatan bantuan yang didapatkan oleh Langya. Lalu kembali ke pertanyaan Mo Tansang tadi. Di sini Langya tidak menjawabnya. Dia masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Karena itu Fang Yuan yang kemudian menjawab pertanyaan Mo Tansang. Dia berkata dengan suara berat, "Tetuamu dari kotamu telah mati." Dia bahkan tidak mampu bertahan meski hanya satu gerakan. Kepalanya dipenggal oleh Qin Bai Sheng tanpa perlawanan sedikit pun. Kekuatan bertarung dari Qin Bai Sheng benar-benar di luar perkiraan kita. Kekuatannya setara dengan Ku Immortal peringkat 8. Apa? Tetuamu sudah mati? Dia bahkan dibunuh hanya dalam satu gerakan? Tubuh Mo Tansang bergetar hebat. Dia terlihat tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bahkan tatapannya pun perlahan berubah menjadi kosong. Lalu setelah beberapa saat, Mo Tansang kembali bisa berpikir dengan jernih. Kematian dari Tetua Mo memang memberikan pukulan besar bagi Mo Tansang. Karena tanpa adanya Tetua Mo, itu akan cukup menyulitkan bagi Mo Tansang untuk terus melindungi kota manusia tinta. Namun, Mo Tansang sendiri sadar bahwa kehidupan terus berlanjut.
Dia tidak bisa terus meratapi masalah ini. Lagi pula, jika mereka di sini tidak menemukan solusi untuk menghadapi Qin Bai Sheng, maka mereka akan mati di sini. Percuma memikirkan tetua Mo kalau pada akhirnya dia hanya akan menyusul tetua Mo. Karena itu, Mo Tansang lalu memberanikan diri dan berkata pada Langya, "Tuan Langya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengulur waktu lagi. Apakah Anda tidak mau menggunakan rumah Gu Kuali Pemurnian milik Anda lebih awal? Jika kita bisa dengan paksa menyempurnakan Gu Immortal mereka, maka kita masih punya kesempatan." Mendengar ini, Fang Yuan sendiri agak terkejut. Rumah Gu Kuali Penyempurnaan itu adalah rumah Gu peringkat 8 yang mana keberadaannya sangat melegenda di masa lalu. Kemampuan dari rumah Gu ini agak mirip dengan gerakan pembunuh milik Yang Mulia Iblis Pencuri, di mana kalau gerakan pembunuh milik Yang Mulia Iblis Pencuri itu dapat mengambil Gu Immortal dari targetnya dengan paksa tanpa menghancurkan Gu Immortal itu sendiri. Sementara Kuali Penyempurnaan itu memiliki kemampuan yang serupa meskipun tidak sama. Jadi cara kerja dari Kuali Penyempurnaan ini dapat digunakan untuk menyempurnakan Gu Immortal apapun. Tidak peduli apakah Gu Immortal itu sudah ada atau belum. Maksudnya apa? Kita harus ingat lagi bahwa setiap Gu Immortal itu memiliki sifat yang unik. Mereka hanya ada satu di dunia. Artinya, kalau Gu Immortal itu telah disempurnakan, tidak akan ada yang bisa menyempurnakan Gu Immortal itu lagi. Jika ada yang memaksa membuatnya, maka mereka hanya akan berakhir dengan kegagalan. Itulah sifat unik dari Gu Immortal. Namun dengan Kuali Penyempurnaan, maka aturan ini dapat diabaikan. Selama Langya menyempurnakan Gu Immortal menggunakan Kuali Penyempurnaan, maka Gu Immortal itu akan menjadi milik Langya. Sementara sebagai gantinya, Gu Immortal milik lawan itu akan hancur. Jadi pada akhirnya, tetap hanya akan ada satu Gu Immortal di dunia. Tidak akan ada yang lainnya. Setelah memikirkan hal ini, Fang Yuan akhirnya mengerti tentang bagaimana cara Langya yang bisa mempertahankan tanah terberkati ini dengan sangat lama di kehidupan sebelumnya. Bahkan ketika itu dikatakan kalau Langya berhasil membunuh Feng Zhuge. Dan semua itu Fang Yuan yakin berkat Kuali Penyempurnaan ini. Lagi pula, kalau Langya berhasil mengambil alih Gu Immortal milik musuh, maka musuh tidak akan bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka itu adalah Master Gu yang berada di tingkat Gu Immortal, entah peringkat 6, 7, 8, tidak peduli. Selama mereka tidak bisa menggunakan Gu Immortal milik mereka, dan Gu Fana pun dibatasi, maka mereka akan dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Nah, itu adalah kartu truf yang sangat kuat milik Langya. Apalagi kalau ditambah dengan kemampuan finansial dari Langya sendiri, sehingga semua penyempurnaan itu dapat dilakukan. Selama Langya punya bahan dan resepnya, Langya bisa menyempurnakan Gu tersebut. Kalau begitu, dengan menggunakan Kuali Penyempurnaan, maka semua masalah ini akan selesai. Itulah yang dipikirkan oleh Mo Tansang. Fang Yuan pun setuju dengan pemikiran ini. Namun dengan wajah masam, Langya berkata, "Jika aku bisa menggunakannya, aku pasti sudah menggunakannya. Waktu kita terlalu singkat, musuh yang terlalu kuat. Aku tidak punya kesempatan untuk menggunakan Kuali Penyempurnaanku." Langya kini mulai mondar-mandir dan mengoceh tentang banyak hal. Pikirannya benar-benar penuh. Lalu melihat ini, Mo Tansang pun tampak masam. Sebenarnya dia telah membantu Langya menahan 3 serangan sebelumnya. Tapi baru kali ini,
Mo Tansang melihat kalau Langya bisa sepanik ini. Mau tidak mau, mental dari Mo Tansang pun kini ikut jatuh. Sementara itu, ekspresi Fang Yuan kini menjadi berat. Saat ini, dia memiliki pemikirannya sendiri. Jangan bilang kalau aku tidak hanya mengacaukan dataran utara, tapi aku bahkan mempengaruhi garis takdir dari tanah Langya. Apakah karena tindakanku sebelumnya, aku akhirnya justru mempercepat keruntuhan dari tanah ini? Fang Yuan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sementara itu, di waktu yang sama di pengadilan surgawi benua tengah, kompetisi penyempurnaan telah selesai. Para petinggi dari pengadilan surgawi juga telah memanen tanda dao kesuksesan. Karena itu, sekarang mereka tengah di dalam formasi Gu untuk memulihkan Gu takdir. Proses ini sudah berlangsung selama beberapa waktu dan kini sudah berjalan setengah jalan. Dalam prosesnya ada banyak sekali barang berharga yang digunakan. Jika orang-orang di dunia luar melihat ini, mereka pasti akan sangat terpukau dan ingin memiliki salah satunya. Bahkan sekarang, salah satu petinggi dari pengadilan surgawi yang dikenal dengan nama Bai Chang Sui dan tengah mengembangkan jalur penyempurnaan, dia itu terlihat sangat terpesona dengan semua ini, terutama pada formasi dari jalur penyempurnaan yang mereka gunakan. Darahnya sebagai seorang ahli penyempurnaan meronta-ronta ingin memiliki formasi ini. Kemudian, tiba-tiba penguasa menara berkata, "Bai Chang Sui, jika kamu begitu menginginkan formasi ini, kau bisa memilikinya dengan harga 30.000 poin kontribusi." Mendengar ini, Bai Chang Sui terkejut. Dia sungguh mengerti apa yang dimaksud dari penguasa menara. Dia tahu bahwa sebenarnya penguasa menara itu sedang mengingatkan Bai Chang Sui untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Dia tidak seharusnya menatap setiap inci dari formasi jalur penyempurnaan ini. Bagaimanapun apa yang mereka lakukan itu sangatlah penting dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Karena saat ini mereka sedang memulihkan Gu takdir, yang mana itu adalah inti dari pengadilan surgawi. Kalau Gu takdir sampai rusak, maka pengadilan surgawi juga akan hancur. Kemudian setelah itu, Bai Chang Sui membungkuk dan meminta maaf. Saya merasa sangat malu. Saya sungguh terpesona oleh formasi ini yang sungguh luar biasa. Kekuatan formasi ini sangat besar, dan saya sebagai seorang ahli di jalur penyempurnaan bisa merasakan bahwa formasi ini telah mencapai makna yang mendalam. Namun meski begitu, tampaknya formasi ini belum lengkap. Jika formasi ini ditingkatkan lebih jauh, mungkin dia akan menjadi rumahku abadi. Mendengar itu, penguasa menara menjawab sambil tertawa. "Bai Chang Sui, kau benar-benar berwawasan luas. Sayangnya, tidak mungkin untuk meningkatkan formasi ini menjadi rumahku." "Sungguh? Mengapa demikian?" tanya Bai Chang Sui dengan penuh rasa ingin tahu. "Alasannya, karena formasi ini masih kekurangan Gu inti yang paling penting." "Bai Chang Sui, kamu mungkin belum tahu bahwa formasi ini sebenarnya hanyalah tiruan dari rumah Gu abadi peringkat 8 yang dimiliki oleh leluhur rambut panjang, kuali penyempurnaan. Sementara sampai saat ini kuali penyempurnaan itu masih ada di dalam tanah terberkati Langya, dan dia memiliki semua Gu immortal untuk kuali penyempurnaan. Karena itu, meski ada banyak penyesuaian yang sudah kita lakukan di dalam formasi ini, tapi pada akhirnya kita tetap menemui jalan buntu karena kita tidak memiliki Gu inti yang sesuai. Mendengar itu, ekspresi Bai Chang Sui sedikit meredup. Sekarang saya mengerti. Memang,
Pada dasarnya, merubah resep untuk mendapatkan hasil yang sama itu bukanlah hal yang mustahil. Seperti yang dilakukan Fang Yuan sebelumnya dengan mengimprovisasi resep pada wajah semi-familiar. Namun, sebenarnya apa yang Fang Yuan lakukan itu bukanlah hal yang mudah. Fang Yuan sendiri berhasil menggunakan gu yang lain sebagai gu inti dari gerakan pembunuh semi-familiar karena Fang Yuan menggunakan bantuan cahaya kebijaksanaan untuk mendapatkan inspirasi dan percepatan pikiran. Kalau misalnya Fang Yuan tidak memiliki cahaya kebijaksanaan dari gu kebijaksanaan peringkat 9, maka pastinya Fang Yuan juga tidak bisa melakukan semua itu. Karena hal ini juga, orang-orang dari pengadilan surgawi menghadapi jalan buntu di dalam menyempurnakan formasi gu yang mereka gunakan sekarang. Karena itu, sekarang ekspresi dari Bai Changsui tampak kompleks. Lalu, dia tiba-tiba terpikirkan satu hal dan bertanya lagi. Penguasa menara, saya ingin bertanya satu hal lagi. Seperti yang kita tahu, pengadilan surgawi telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Dan tentunya, pengadilan surgawi pernah satu era dengan leluhur rambut panjang. Namun, mengapa dulu pengadilan surgawi tidak merekrut leluhur rambut panjang? Bukankah dia hanya gu immortal peringkat 8? Seharusnya dia tidak akan bisa menolak ajakan dari pengadilan surgawi. Penguasa menara tersenyum. Lalu dia berkata dengan arogan, "Semua itu karena leluhur rambut panjang bukan manusia. Dia adalah ras manusia berbulu. Tidak peduli setinggi apapun pencapaiannya atau sekuat apapun dia tidak ditakdirkan untuk berada di pengadilan surgawi. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat yang sakral untuk para manusia. Sementara untuk para ras manusia rendahan tidak diizinkan untuk memasuki tempat ini." Mendengar itu, Bai Changsui agak terkejut. Oh, rupanya leluhur rambut panjang sebenarnya adalah seorang manusia berbulu. Ini adalah fakta baru, dan ini juga mengejutkan beberapa gu immortal yang ada di sana. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang rahasia ini. Lalu sekarang kita akan kembali ke sisi Fang Yuan. Saat ini kondisi Lang Ya semakin mengkhawatirkan. Dia sangat panik dan terus menggerutu seperti orang gila. Sementara, Fang Yuan dan Mo Tansang tidak bisa melakukan apapun. Bahkan ketika mereka bicara, itu semua hanya diabaikan oleh Lang Ya. Sampai pada akhirnya, Lang Ya tiba-tiba berseru dengan suara nyaring sambil mendongakkan kepala. Kemudian, segera semburan cahaya keluar dari seluruh tubuh Lang Ya. Hal ini mengejutkan. Fang Yuan bisa merasakan bahwa aura Lang Ya semakin menguat. Sementara Mo Tansang bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Dia tidak bisa memahami kejadian yang ada di depan matanya. Kemudian, tubuh dari Lang Ya yang tadi bersinar kini perlahan mengalami perubahan yang besar. Tubuhnya yang semula seukuran pria tua, dengan badan yang kurus, tiba-tiba membesar bersamaan dengan pancaran cahaya sebelumnya. Karena hal itu, setelah beberapa saat sekarang tubuh Lang Ya terlihat sangat kekar dan tingginya mencapai 6 meter. Meskipun penampakannya tetap seperti orang tua. Meski begitu, bahu dari Lang Ya terbuka lebar dengan otot-otot yang tebal. Dan tidak hanya itu, hampir seluruh tubuhnya tertutupi oleh bulu. Fang Yuan sendiri terkejut melihat itu, karena dia itu tidak pernah mendengar kalau Lang Ya memiliki perubahan seperti ini. "Siapa kamu? Kemana Tuan Lang Ya?" tanya Mo Tansang dengan ketakutan. Kemudian, sosok besar di depan Mo Tansang itu tertawa dengan lantang. "Akulah Lang Ya."
Sudah berapa tahun aku tidak merasakan kebebasan seperti ini. Sudah lama sekali. Fang Yuan dan Mo Tan sang marutkan kening. Mereka bahkan mundur beberapa langkah untuk mencari jarak aman. Melihat ini, sosok besar itu kembali tertawa. Kalian tidak perlu curiga, tidak perlu takut. Aku adalah Lang Ya. Tubuh utamaku sebenarnya adalah manusia berbulu. Tapi setelah aku mati, aku memiliki dua obsesi yang tertinggal. Karena kedua obsesiku sama-sama kuat, maka pada akhirnya kami bergabung menjadi satu. Sementara, Lang Ya yang kalian kenal sebelumnya adalah perwujudan dari obsesiku pada gu pelarian luar angkasa. Sementara aku yang ada di hadapan kalian adalah obsesi yang lain. Jadi, sosok besar di depan mereka berdua itu memang benar adalah Lang Ya. Tubuhnya besar dan berbulu, sebagai perwujudan dari manusia berbulu dari tubuh utamanya. Karena itu, kalau misalnya kita ingat lagi, Lang Ya memiliki satu julukan, yaitu leluhur rambut panjang. Di mana julukan ini sebenarnya bukan julukan tanpa arti, bukan juga julukan yang diberikan karena jenggot panjang Lang Ya. Namun sesungguhnya, sebutan leluhur rambut panjang ini berasal dari kehidupan Lang Ya sendiri. Dia disebut sebagai leluhur rambut panjang karena dia adalah seorang ras manusia berbulu yang notabene memang memiliki bulu yang lebih panjang dibandingkan manusia biasa. Sementara perwujudan sebelumnya di mana Lang Ya terlihat seperti manusia, hal itu karena obsesi Lang Ya mengambil perwujudan dari penyamarannya ketika dia masih hidup. Mengapa Lang Ya sampai harus melakukan itu? Alasannya sederhana, karena diskriminasi terhadap ras manusia itu sangat besar. Maka Lang Ya mengambil keputusan untuk menyamar dengan tujuan untuk tetap mencari sekutu. Maka tidak heran kalau obsesi Lang Ya yang sebelumnya mengambil penyamaran sebagai orang tua. Maka tidak heran kalau obsesi Lang Ya yang sebelumnya mengambil bentuk penyamaran seperti orang tua berjanggut putih. Semua itu berasal dari penyamaran Lang Ya sendiri semasa hidupnya. Sekarang setelah memikirkan semua ini, Fang Yuan akhirnya mengerti apa yang terjadi di sana sebenarnya. Pada dasarnya, saat seorang Master Gu mati, mereka itu akan meninggalkan obsesi. Sementara obsesi itu sendiri bisa lebih dari satu, bergantung pada Master Gu-nya sendiri. Lalu apa yang terjadi kalau obsesi yang ditinggalkan itu lebih dari satu? Pada umumnya, obsesi yang terkuatlah yang akan bertahan. Namun, ada beberapa kasus khusus seperti yang dialami Lang Ya kali ini. Jadi obsesinya menyatu menjadi satu. Seolah-olah Lang Ya seperti memiliki dua kepribadian. Fang Yuan menyadari ini. Dia langsung mengambil kesempatan ini dan bertanya, "Lang Ya, apa syaratmu untuk mengakui tuanmu yang baru?" Karena Lang Ya sekarang memiliki perwujudan manusia berbulu, maka dia sendiri juga bisa mengajukan kondisi yang lain untuk pengangkatan tuan yang baru. Kemudian, mendengar pertanyaan dari Fang Yuan, Lang Ya pun langsung menjawab, "Percuma kau tahu, kau tidak memenuhi syarat." "Apa? Bagaimana bisa aku tidak memenuhi syarat?" Fang Yuan bertanya. Lalu Lang Ya menjawab dengan tegas, "Semua itu karena obsesiku adalah menjadikan semua manusia berbulu sebagai penguasa. Kalian para manusia harus bertekuk lutut di bawah kaki kami. Bahkan, kalian harus memohon jika kalian ingin bertahan hidup. Itulah keinginanku. Maka aku tentu akan mengangkat manusia berbulu manapun yang bisa memenuhi keinginanku ini." Mendengar apa yang dikatakan oleh Lang Ya,
Mo Tansang pun tercengang. Sementara Fang Yuan sendiri kehabisan kata-kata. Sekarang Fang Yuan tahu mengapa dia tidak bisa menjadi tuan dari Langya. Semua itu karena dia bukanlah manusia berbulu. Dia tidak akan pernah bisa mencapai syarat ini. Selain itu, Fang Yuan akhirnya mendapatkan jawaban lain. Mengapa Langya tidak pernah mau menjual budak manusia berbulu padanya? Karena sejak awal Langya tidak pernah menganggap manusia berbulu itu sebagai budak, melainkan sebagai keluarga. Maka, apapun yang terjadi, Langya tidak akan pernah menjual manusia berbulu. Karena pemahaman baru ini, sekarang semuanya terasa masuk akal. Namun, masih ada satu masalah. Fang Yuan sendiri menyadarinya bahwa setelah obsesi Langya bertukar, kepribadiannya pun ikut berubah drastis. Dalam wujud ini, Langya adalah seorang manusia berbulu. Dia terlihat jauh lebih mengintimidasi. Dan yang terpenting, dia sendiri adalah obsesi yang ingin membuat semua manusia bertekuk lutut di bawah kakinya. Jadi mau tidak mau, Fang Yuan yang adalah seorang manusia kini mulai merasa khawatir. Dia mulai berpikir, haruskah dia menggunakan Gu Perjalanan Abadi untuk lari dari tempat ini sekarang? Merasakan kekhawatiran Fang Yuan, Langya tertawa lagi. Jangan gugup, nak. Aku tidak akan menyerangmu. Meskipun kau telah memanfaatkan diriku yang lain berulang kali, tapi aku tidak keberatan dan kita masih bisa bekerja sama. Namun Fang Yuan masih ragu. Dia berkata, bagaimana bisa aku percaya kata-kata dari orang yang baru saja mengatakan kalau dia ingin membuat manusia bertekuk lutut di hadapannya dan membuat mereka memohon ampun agar tetap bisa hidup? Langya tertawa. Hahaha. Tenang saja. Kesuksesan membutuhkan waktu yang panjang. Semua berjalan selangkah demi selangkah. Aku sadar bahwa untuk membangun hegemoni, aku memerlukan bantuan. Bahkan semasa aku hidup, aku menyamar menjadi manusia untuk mencari sekutu. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu, karena kau berguna dalam rencanaku. Langya mengatakan semua itu dengan lantang, tanpa menutupi apapun. Lalu dia masih terus tertawa dan berkata lagi, lagi pula aku sudah punya rencana yang sempurna. Aku akan memikat para masterku immortal dan memanfaatkan mereka untuk menangani para manusia yang lain. Aku akan menghancurkan para manusia sialan itu dari dalam. Kau adalah salah satu targetku. Kau yang akan kugunakan untuk menghancurkan para manusia itu. Langya terus mengeluarkan isi pikirannya. Memang setelah obsesi Langya bertukar, kepribadiannya pun berubah 180 derajat. Obsesi Langya yang sekarang adalah orang yang licik. Dia sudah membuat begitu banyak skema. Namun sayangnya karena dia adalah roh tanah, dia tidak bisa berbohong. Jadi dia justru mengutarakan semua yang ia pikirkan di depan semua orang. Mendengar ini, baik Fang Yuan ataupun Mo Tansang hanya bisa terdiam. Sampai saat Langya menyadari kesalahannya sendiri karena telah mengumbar semua rencananya. Tapi pada akhirnya Fang Yuan bisa bernafas lega, karena dengan begini dia tidak akan terancam untuk sementara waktu. Setelah itu, sekarang Qin Bai Sheng sudah semakin dekat dengan Gedung Awan. Qin Bai Sheng bisa merasakan aura dari Langya, Fang Yuan, dan Mo Tansang. Tanpa basa-basi, Qin Bai Sheng langsung menggunakan gerakan pembunuhnya. Dan kemudian sebuah palu emas besar, dia bergerak turun dari langit menuju ke bangunan awan tempat Fang Yuan berada. Bajingan lancang! Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Rupanya suara itu adalah suara Langya. Dia langsung mengaktifkan gerakan pembunuh dari jalur aturan. Kemudian, dalam sekejap palu emas yang tadinya hendak menghantam bangunan awan menyebar dan menghilang di udara. Melihat gerakan pembunuhnya dinetralkan dengan begitu mudah,
Qin Baiseng kini tampak masam. Kali ini, Lang Ya yang lebih agresif. Saat Qin Baiseng masih bersiap, Lang Ya sudah melepaskan 3 gerakan pembunuh ofensif sekaligus. Melihat ini, tentu Qin Baiseng terkejut dan segera mengaktifkan gerakan pembunuh dari tipe pertahanan miliknya. Lalu, 3 buah ledakan terdengar saat serangan Lang Ya membentur dinding pertahanan Qin Baiseng. Tapi ini belum selesai. Lang Ya adalah eksistensi yang telah menyimpan dan memiliki gu yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga adalah orang yang telah mengoleksi gerakan pembunuh yang jumlahnya tak kalah banyak. Jadi dengan santai Lang Ya melambaikan tangannya dan segera gu fana yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Lalu ada juga beberapa gu immortal yang mulai masuk ke dalam 3 susunan besar. Kali ini Lang Ya kembali mengaktifkan 3 gerakan pembunuh abadi dan langsung menyerang Qin Baiseng. Qin Baiseng mulai menghirup udara keruh. Dia kali ini hanya bisa bertahan dan dia perlahan mulai terdorong mundur. Tapi semua ini tidak bisa dibiarkan. Qin Baiseng tahu bahwa dia harus melawan. Lalu setelah menahan ketiga serangan itu, Qin Baiseng mengambil waktu yang ada untuk kemudian mengaktifkan 3 gerakan pembunuh miliknya. Gerakan pembunuh itu 1 set, mulai dari armor, lalu serangan jarak jauh, dan pedang untuk serangan jarak dekat. Kini Qin Baiseng terlihat seperti seorang jenderal perang. Namun, Lang Ya tampak menggila. Kini Lang Ya terus melepaskan gerakan pembunuh tanpa henti. Dia seolah tidak takut kehabisan esensi abadi ataupun gu penyusun gerakan pembunuh yang ia gunakan. Ya wajar sih. Lagi pula Lang Ya itu telah menimbun harta dalam waktu yang sangat lama. Esensi abadinya tidak habis-habis karena dia juga memiliki salah satu gu yang dapat menghasilkan esensi abadi. Karena itu sekarang kedua belah pihak mulai saling bertukar serangan. Sementara orang-orang yang lain seperti Fang Yuan, Qin Baiseng, dan Mo Tansang hanya bisa menyaksikan semua itu dengan mulut ternganga. Mereka benar-benar terkejut ketika melihat pertarungan papan atas ini. Bahkan mereka sendiri tidak bisa ikut menginterupsi pertarungan ini. Apakah Lang Ya sungguh adalah seorang roh tanah? Kekuatan ini terlalu mengerikan. He Cheng tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Apalagi fakta kalau Qin Baiseng saat ini perlahan terdorong mundur. Lang Ya memang memberikan perlawanan di luar ekspektasi. Bahkan He Cheng pun merasa kalau dia bahkan tidak akan mampu bertahan dari serangan Lang Ya meskipun itu hanya 3 atau 2 pukulan. Ini adalah kekuatan yang gila dari seorang roh tanah. Padahal roh tanah itu hanya memiliki sebagian dari kekuatan tubuh asli. Maka, jika saat ini Lang Ya masih hidup, mungkin mereka semua akan tersingkir dalam sekejap. Ya, itulah faktanya. Tapi sayangnya Qin Baiseng bukanlah orang sembarangan. Dia adalah utusan dari Sekte Bayangan. Bisa dibilang, dia adalah member inti dari Sekte Bayangan. Karena itu tidak mungkin Qin Baiseng dikalahkan dengan mudah. Kemudian, benar saja, setelah terdesak sepanjang waktu, Qin Baiseng mulai melawan balik. Kali ini dia malah menunjukkan gerakan pembunuh gabungan dari 2 buah jalur. Ini adalah pemandangan yang langka, dan kekuatan yang dihasilkan pun sungguh luar biasa. Tubuh Qin Baiseng bersinar terang layaknya matahari mini. Kini eksistensinya sudah seperti penguasa dunia. Lang Ya kini mulai dirugikan. Semua gerakan pembunuhnya ditahan dan dihanguskan dengan mudah oleh karena matahari mini milik Qin Baiseng. Karena itu sekarang dengan cepat posisi pun terbalik dan Lang Ya menemui jalan buntu. Apa yang harus kita lakukan? Jika dibiarkan, Tuan Lang Ya akan kalah. Jika itu sampai terjadi, kita semua akan mati, kata Mo Tansang dengan panik pada Fang Yuan.
Tapi Fang Yuan tidak menjawab. Dia terlihat ragu-ragu. Bagaimanapun dia sudah punya niat sejak awal. Selama situasi masih terkendali, dia akan tetap ada di sana. Tapi jika situasinya tidak terkendali, dia akan kabur dengan Gu perjalanan abadi. Karena itu, Fang Yuan terlihat jauh lebih tenang daripada Mo Tan Sang. Kemudian masih ada satu lagi yang membuat Fang Yuan masih bertahan di sana. Hal itu karena dia memiliki keyakinan kalau Lang Ya belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun, meski Fang Yuan memiliki keyakinan itu, dia sendiri mulai ragu karena Lang Ya kini justru semakin terdesak. Apalagi setelah Qin Baiseng melepaskan satu gerakan pembunuh yang menghasilkan rantai emas dan kemudian mulai mengikat Lang Ya. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Lang Ya. Kemudian dilanjutkan dengan rantai emas yang mengikat tubuhnya. Keberadaan rantai emas ini sungguh membatasi pergerakan dari Lang Ya. Dia tidak dapat lagi berteleportasi, dan itu membuatnya sulit untuk bergerak. Melihat semua ini, Qin Baiseng pun tertawa dingin. Inilah akhirnya. Dia kini seolah menyerap semua auranya dan mengumpulkannya di satu titik. Kemudian tangannya disatukan di depan dada layaknya seorang biksu. Qin Baiseng lalu perlahan menutup matanya. Melihat gerakan ini, jantung Fang Yuan berdebar. Gerakan ini? Mata Fang Yuan melebar. Dia pernah melihat gerakan ini di dalam ingatan Mo Yao. Sementara Lang Ya, dia bisa merasakan bahaya yang sangat besar dari serangan ini. Tapi, kali ini dia tidak bisa bergerak karena tubuhnya terikat oleh rantai emas. Dan bahaya itu benar-benar terjadi saat Qin Baiseng menyebutkan nama jurusnya. Gerakan pembunuh jalur pedang. Pedang hati tinju 5 jari. Gerakan pembunuh ini sangat melegenda di abad pertengahan, di mana gerakan ini adalah gerakan kebanggaan dari ahli pedang terkenal Bo King dari benua tengah. Melihat hal itu, mata Fang Yuan menajam. Dia bertanya-tanya, bagaimana bisa Qin Baiseng yang ada di dataran utara memiliki warisan dari Bo King dari benua tengah. Sementara itu sekarang Qin Baiseng telah mengangkat satu jarinya, jari pertama. Segera bilah pedang terbentuk dan dengan cepat melesat menghantam kepala Lang Ya. Oleh karena itu, kepala Lang Ya terpotong dan dia kehilangan sebagian kendali tubuhnya. Meskipun sebenarnya Lang Ya tidak memiliki titik vital seperti saat dia masih hidup. Namun serangan ini sungguh memberikan dampak besar pada dirinya. Jari kedua. Kembali Qin Baiseng mengangkat jari yang kedua lalu pedangnya melesat ke tangan Lang Ya. Tangan Lang Ya pun terpotong. Lalu kini tangan yang terpotong itu perlahan-lahan mulai kabur. Seolah-olah pedang ini tuh mendistorsi pemadatan tubuh Lang Ya. Jari ketiga. Qin Baiseng memotong kaki Lang Ya. Karena itu Lang Ya benar-benar panik dan tampak suram. Jari keempat. Kemudian saat bilah keempat itu melesat ke arah Lang Ya berseru dengan suara nyaring. "Selamatkan aku!" Fang Yuan dan Mo Tan Sang tersentak. Mereka tidak mungkin menghadapi bilah pedang semenakutkan ini. Kemudian saat bilah itu hampir menghantam tubuh Lang Ya, tiba-tiba 9 buah bayangan muncul. Kemudian bayangan terdepan menghentikan bilah itu dan menghempaskan bilahnya ke sisi yang lain. Di momen yang sangat kritis ini, rupanya Lang Ya kembali mengeluarkan salah satu kartu draft-nya. Bahkan Fang Yuan sendiri dibuat terkejut, apalagi saat merasakan aura dari orang ini yang adalah seorang Gu Immortal peringkat 7. Sementara untuk yang lainnya sendiri hanyalah Gu Immortal peringkat 6. Lalu setelah Fang Yuan perhatikan lagi, rupanya orang-orang ini adalah Gu Immortal dari ras manusia berbulu. Mo Tan Sang pun sampai terkejut. Bagaimana bisa ada begitu banyak manusia berbulu di tingkat Gu Immortal di sini? Tidak ada yang bisa menjelaskan masalah ini kecuali Lang Ya sendiri. Sementara itu Qin Baiseng akhirnya perlahan membuka mata dan berkata,
Aku tidak menyangka kau memiliki perlindungan dari begitu banyak ku immortal manusia berbulu. Sungguh semua itu sesuai dengan yang dirumorkan. Qin Bai Sheng melepaskan kelima jarinya dan bilah pedang cahaya melesat ke arah Langya sekali lagi. Lalu manusia berbulu peringkat 7 segera menahannya lagi. Qin Bai Sheng menyeringai penuh dengan makna. Sementara Fang Yuan menyadari sesuatu yang salah. Tunggu, Qin Bai Sheng sebenarnya bisa saja mengalahkan Langya sejak awal dengan kekuatan tempurnya. Tapi dia tidak melakukan itu. Sepertinya tujuannya bukan tanah terberkati Langya. Jangan-jangan mata Fang Yuan memadat. Kuali penyempurnaan. Langya, dia adalah seorang manusia berbulu pada mulanya. Karena hal itu, Langya sangat menyayangi para manusia berbulu. Karena mereka itu adalah keturunannya, maka Langya pasti tidak akan menempatkan para manusia berbulu ini di tempat yang berbahaya. Langya pasti menempatkan mereka di tempat yang aman. Artinya, kesembilan manusia berbulu ini sebenarnya telah ditempatkan di dalam kuali penyempurnaan. Dengan keberadaan mereka di sana, maka kuali penyempurnaan tidak akan bisa direbut oleh Qin Bai Sheng. Tapi sekarang, kuali penyempurnaan itu telah kosong karena kesembilan ku immortal itu keluar kemari. Dan dari pengamatan Fang Yuan, dia bisa menyimpulkan bahwa semua ini sepertinya memang sudah direncanakan oleh Qin Bai Sheng. Dia dengan sengaja memancing supaya Langya mengeluarkan para manusia berbulu itu. Sepertinya Qin Bai Sheng memang telah merencanakan semua ini. Pada 3 penyerangan pertama, Qin Bai Sheng mengumpulkan banyak informasi, sampai dia bahkan tahu tentang pengaturan kuali penyempurnaan. Karena itu, Qin Bai Sheng dengan sengaja melakukan semua ini. Sementara itu, manusia berbulu peringkat 7 yang tadi menahan serangan 5 jari milik Qin Bai Sheng, akhirnya dia tumbang dan jatuh ke atas tumpukan awan saat ini. Setelah menahan 2 serangan berturut-turut, dia tidak lagi kuat. Terlebih sejak awal, para manusia berbulu memiliki tanda dao penyempurnaan. Maka mereka secara alami lemah dalam bidang yang lain. Sekalipun manusia berbulu ini peringkat 7, tapi dia itu lebih lemah daripada ahli peringkat 7 kebanyakan. Kalau kita bicaranya tentang kekuatan bertarung. Melihat manusia berbulu itu terjatuh, 8 manusia berbulu yang lainnya panik dan segera menghampirinya. "Rambut pertama!" teriak mereka. Jadi memang ke-9 ku immortal ini mendapatkan julukan sesuai dengan posisi mereka, yaitu rambut pertama, rambut kedua, rambut ketiga, seterusnya sampai rambut ke-9. Para manusia berbulu itu kini mulai menangisi setelah melihat kematian dari saudaranya. Kemudian, di tengah kesedihan itu Qin Bai Sheng mencibir, "Serahkan kuali penyempurnaan dan aku akan membebaskan kalian semua. Tapi jika kalian tetap melawan, aku akan mengambilnya dengan paksa." "Tidak akan. Aku tidak akan pernah menyerahkannya," kata Langya dengan penuh amarah. "Kau masih tidak mau menyerah? Sepertinya kau ingin melihat kematian dari anak-anakmu. Mari singkirkan penghalang ini terlebih dahulu." Tatapan Qin Bai Sheng menjadi semakin tajam. Kemudian setelah itu, palu emas raksasa akhirnya terbentuk dan jatuh dari langit. Palu itu menghantam gedung awan yang terakhir. Segera gedung itu pun hancur, dan seluruh awan yang ada di sana mulai terbelah. Kini formasi awan yang telah berdiri untuk waktu yang sangat lama perlahan mulai menunjukkan kehancuran. Dan sekarang, wujud asli dari tanah terberkati Langya perlahan-lahan mulai terlihat. Melihat apa yang ada di sana, semua orang terkejut. Karena inilah tanah terberkati Langya yang sebenarnya. Jadi apa yang terlihat selama ini itu hanya sebagian langit dari tanah terberkati ini, kata Fang Yuan yang juga terlihat terkejut. Bagaimanapun di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah mendengar informasi tentang wujud asli dari tanah terberkati Langya.
Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat wujud asli dari tanah ini, di mana sebenarnya tanah ini memiliki 3 benua yang sangat besar. He Cheng pun tampak terkejut. Bagaimana bisa ruang seluas ini masih merupakan tanah terberkati? Bahkan gua surga biasa saja tidak memiliki ruang yang luas seperti ini. Memang benar bahwa seharusnya tanah terberkati Langya ini sudah berevolusi menjadi gua surga. Terlebih dulu ketika masa hidupnya dia sudah mencapai peringkat 8. Namun setelah kematiannya, Langya mengatur beberapa formasi besar untuk menurunkan status dari gua surga miliknya. Kemudian ada banyak alasan di balik tindakan Langya ini. Salah satu yang paling jelas adalah menjadikan gua surga itu menjadi tanah terberkati, maka kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang akan terjadi itu jauh lebih mudah. Meskipun tanda Dao yang diberikan tidaklah banyak, namun itu tidak menjadi masalah untuk Langya. Sementara itu, karena kekacauan yang terjadi di langit, kini para manusia berbulu yang tinggal di 3 benua mulai keluar. Populasi mereka sungguh menakjubkan. Bahkan jumlahnya itu ada berjuta-juta. Melihat ini, Fang Yuan sampai menjilat bibirnya dan berkata dalam hati, Langya benar-benar kaya. Dia bahkan sampai sejauh ini membuat pengaturan agar manusia berbulu dapat menguasai dunia. Tempat ini benar-benar layak disebut sebagai kerajaan manusia. Sementara itu, Qin Baisheng dengan segera memberi perintah. Cepat kumpulkan Gu yang tersebar. Lalu, Pri Jiangyu dan yang lainnya segera menyebar. Langya berseru, ingin merebut kuali penyempurnaanku? Berhentilah bermimpi di siang bolong. Formasi bertarung. Baik Tuan, segera para manusia berbulu menjawab. Lalu pada saat yang sama, Langya diam-diam mentransmisikan suara. Mutan Sang, Fang Yuan, kalian juga cepat masuk ke dalam formasi. Kita tidak bisa mengandalkan para manusia berbulu itu. Karena kekuatan utama formasi ini adalah kita bertiga. Kalau kita bisa bertahan untuk beberapa waktu, aku bisa mengatasi situasi ini. Tapi jika tidak, maka kita semua akan mati. Formasi bertarung solor raksasa surgawi, kata Langya. Lalu segera Gu yang tak terhitung jumlahnya bergerak bersamaan dan membentuk sebuah formasi besar. Kemudian setelah itu, Fang Yuan setelah sebelumnya ragu-ragu memutuskan untuk masuk ke dalam cahaya itu. Kemudian Fang Yuan memanfaatkan kesempatan ini dan berubah menjadi manusia berbulu. Sementara Mo Tan Sang mengikutinya dari belakang. Memang setelah masuk, Mo Tan Sang bertanya-tanya, karena wujud Fang Yuan sebelumnya telah menghilang dan digantikan dengan manusia berbulu yang baru. Bahkan, para manusia berbulu lainnya tampak kebingungan. Di sana, hanya Langya yang tahu kalau wujud ini adalah Fang Yuan. Tapi karena situasinya genting, maka Langya tidak mempermasalahkan masalah kecil ini. Lalu tidak ada waktu untuk bicara. Kita bertiga akan menjadi kekuatan utama dalam pertarungan ini. Ayo bersiap, kata Langya. Lalu kemudian mereka pun mulai bersiap ke mode tempur. Nah, sekian dulu kisah untuk hari ini. Terima kasih, see you again di next video dan bye.